Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Faisal Asrofi Aziz dengan PM 237586060. Nah, di sini saya akan melanjutkan sebuah lab ya, lab 6 adalah lab scale and load balancing pada arsitektur. Oke. Coba edit. Jadi tujuan lab ini adalah menggunakan sebuah ELB atau elastic load balancing dan auto scaling untuk menskalakan dan melakukan load balance pada infrastruktur secara otomatis. Jadi elastic load balancing atau ELB ini mendistribusikan secara otomatis aplikasi yang masuk di beberapa instansi Amazon ES2 di situ. Jadi ini memungkinkan sebuah mencapai toleransi kesalahan pada aplikasi dengan menyediakan jumlah kapasitas load balancing yang dibutuhkan untuk merutekan aplikasi tanpa hambatan. Penskalaan otomatis itu menjaga ketersediaan aplikasi dan memungkinkan untuk secara otomatis ya menskalakan kapasitas Amazon S itu keluar atau masuk dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi di sini dapat menggunakan penskalaan otomatis untuk membantu memastikan bahwa instan Amazon S itu sedang dijalankan dalam jumlah yang diinginkan gitu. Jadi ini skala tepat saya auto scaling ya, auto scaling. Jadi auto scaling itu aplikasi stable demand. Aja di sini pada lab ini yang dilakukan adalah membuat sebuah Amazon Machine Image ya, EMI from sebuah running instance from a running instance. Lalu create a load balance, lalu create a launch template and auto scaling group. Setelah itu ada automatically scaling new instance, dan terakhir adalah create Amazon CloudWatch alarm dan monitor perform of your infrastructure. Ini sebuah scanner ya. Oke, di sini kita tunggu, di sini masih kuning. Task pertama adalah membuat an AMI for auto scaling. Jadi di dalam ini membuat sebuah AMI dari existing web server 1. Jadi di sini baru save content ya. Oke. Di dalam AWS Management Console dan cari untuk select EC2, pilih EC2 ya. Oke, kita tunggu. Sudah di sini. Oke, sudah. Kita masuk. Di sini level cost instant. Jadi pastikan setelah itu running. Oke ya. Situ kita pilih ke situ. Ini navigasi ke pastikan di sini running. Oke, di sini web server. Status cek untuk web server. Server 1. Oke. Coba refresh. Pilih ini. Oke. Ke action. Pada action
image and template. Ini ya, image and template, create image, membuat sebuah image ya. Nah ini copy ya, image name nya copy. Untuk deskripsinya seperti ini, lab AMI for web server. Oke, langsung create ya. Nah setelah langkah tersebut, kita masuk ke tahap kedua adalah membuat sebuah load balance. Jadi di sini kita perlu, yang awal kita perlu membuat sebuah target group ya. Dan ketika kamu membuat sebuah load balancing, kamu dapat balance traffic cost target group. Berhasil. Ini ya, target group analisis. Jadi target group ini mendefine biar yang mana dia akan mengirim traffic pada yang masuk ke balance ya. Jadi aplikasi load balancing ini dapat mengirim sebuah traffic untuk multiple targetnya. Target group is coupon URL untuk incoming itu masukkan request ya. Digunakan selalu target grupnya, post target group. Ini create. Oke, di sini beli instance. Target groupnya adalah web group. Setelah itu ya, sini select lab VPC from. Oke, di bagian sini ya, lab VPC. Dan next. Nah, step 1 sudah, kita melakukan step 2 dalam registrasi targetnya. Catatan di sini, target individual instance dapat merespon sebuah request dari load balance. Jadi di sini kamu tidak dapat selalu membuat web application instance. Jadi kamu skip ya stepnya. Jadi kita sendiri melakukan review pada setting dan cost. Step aja ya. Oke, jadi pada bagian navigation kiri, cost menu hasil balance ini ya, bagian kiri, bagian ini load balance. Pilih load balance, top cost script. Ini kita buat langsung, agak lama. Informasi di sini bisa melihat informasi ya, informasi dari sini tentang load balance ya. Langsung ya, under application load balance, application load balance. Oh, bagian ini ya. Di sini load balance type. Di sini ada tipe load balance ya. Yang mana ada application load balance, atau sekarang saya adalah load network load balance dan gateway load balance. Di sini kita create. Kita copy. Oke, ambil load balance name-nya. Ini udah ya. Setelah itu scroll ke bawah, kita pilih untuk mapping section. Ini bagian untuk mapping, PVC.
Sini sekarang kamu dapat melihat sebuah spesifik which subnet ya pada load balance untuk gunakan sebuah load balance. Oke. Load balance ini dapat dibuat interfacing di sini. Jadi kamu perlu select public subnet. Di sini pilih fish ya, fish subnet. Yang pilih yang pertama display availability zone. Ini ya, zone public subnet 1. Ini harus sih. Oke, benar kan? Pertama. Untuk second display every zone public 2. Oke, jadi di sini pilih dua-duanya ya. Untuk pertama dia pilih ini public satu, lalu kedua adalah di sini. Jadi catatannya kamu perlu milih salah dua-duanya gitu. Dalam security group section ini ya, kamu di sini pilih security ke bawah. Oke, scroll ke bawah, pilih security. Oke. Sekarang drop down ke bawah, cos X next. Nah, ini kita ini nah, ini seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini cuman pilih salah satu nih, security group. Oke, untuk HTTP 80 ini satu 80. Oke, scroll ke bottom atas, scroll lagi ke bawah ya kan. Oke. Oke, mantap ya. Sini sudah buat ya. Di sini sudah di sini langsung masuk ke view nih, cast view balance. Kita read please continue with this task. Oke, udah melihat ya. Nah, task 3 nih, kita membuat sebuah launch ya, template, sebuah luncuran template dan auto scaling grupnya. Langsung saja ya di sini. Cost launch template. Oke, ini bagian ini ya, situ masih di situ ya, konsol situ instant launch template. Oke. Create launch template ini udah gede banget nih. Create. Oke, di sini konfigurasi template setting dan membuatnya. Kita copy ya. Untuk nama lab config, lalu under auto scaling select. Oke, ini kita checklist. Ini nggak usah ya, description nggak usah. AMI Amazon AMI.
Amazon machine image. Sini cost web server MIMI. Sini dong. Sini ada dua, coba kita pilih yang satu dulu. Oke. Setelah itu di sini instance types-nya to micro. Oke. T2 micro. Keepernya oke. Oke. Setelah itu firewall security group, cost select existing group. Oke, bagian network setting. Tempatnya ini nggak usah, kita masuk ke firewall langsung, pilih yang ini firewall, lalu security group, web security. Oke, scroll ke bawah untuk detail cloud watching monitoring setting. Ini ya. Di mana harus ke bawah, detail cloud setting, bisa ke bawah detail cloud. Oh ini enable ya, enable. Setelah itu create launch. Oke, kita buat. Oke, sudah ya, sudah berhasil. Setelah sukses, kita lab config. Kita review dulu ya, view launch. Pilih lab config ini, lalu action. Di sini pilih create auto scaling group. Ini oke, sudah jalan. Konfigurasi detailnya pada step pertama di sini copy aja di sini, pada kelamaan. Oke, untuk namanya sepertinya. Di dalam auto scaling group ini ada step ya, 7 step nih. Kita melakukan step pertama, pilih last template config. Oke, next ya. Nah, oke, ini sudah konfigurasi VPC. Ini pilih yang lab ya, yang lab nih, yang lab di VPC, pilih yang lab, tekan private subnet dan di availability zone subnet 1.
dua-duanya ini. Ini pilih yang satu sama private. Oke, oh sudah. Next ya. Ini next. Kamu tidak mendapatkan izin. Waduh, mana nih? Lab atau scaling? Satu ya. Namanya nih atau scaling. Kita config harusnya sudah. Next ya. Sini feedback strong FD. Ini aja ya. National submit. Oke. Step 2 lab VPC ini private semua kan. Beli private 1 kan ada 4 nih, private 1, private 2, public 1, public 2. Misalnya private subnet 1, kita di sini langkahnya adalah melakukan sebuah pilih private subnet 1 dan private subnet 2. Ini apa sih? Oke teman-teman, selanjutnya ya. Ini udah. Sekarang step 3 itu pilih attach. Attach to an exciting load balance ini ya. Oke, setelah itu tambahkan setting plans. Enable additional ini sih harusnya kemarin deh. Saya klik group nih ya. Setelah itu di dalam additional setting nggak ada di sini. Additional setting
additional setting enable. Oh, kita enable gitu ini ya. Oke, satu next ya. Sini konfigurasi. Under group size. Konfigurasi detail pada step 4 ya. Konfigurasi group scaling policy. Under group size ini dua mungkin ya. Capacity, minimum capacity. Minimum 2 maksimum 6. Di sini auto scaling automatic add atau remove insert selalu keep between 2 dan 6. Scanning policy scaling name policy. CPU Tunisian targetnya di sini 50 ya. 50 next ya. Step 5 tambahkan notifikasi opsional. Sini next saja opsional. Step 6 opsional sebenarnya di sini perlu memiliki progress instant launch attack Q&A opsional, cuman di sini 6 ya. 6 setelah itu lab instance apa aja. Oke, value nya next. Setelah itu step 6 review. Buat aja moga aja jadi kita buat. Nah, ini sudah ya. Step 4 di sini memverifikasi sebuah load balancing saat bekerja, sebelum bekerja. Instance. Di sini bisa lihat dua new instant lab instant. Nah, di sini ya bisa dilihat lab instant 2. Setelah itu cost target group. Oke, ini ya grup target. Sini buat target instant namanya lab instant salt beans.
statusnya health. Setelah itu di sini load balance dan load balance. Nah, load balance ini oke, setelah load balance ini copy DNS name-nya ya. Nah, ini copy misal nih contohnya seperti ini. New tab browser Chrome, copy, press enter. Nah, kita enter ya. Ini ya. Jadi auto scrolling. Kita di sini membuat sebuah auto scaling group dengan minimum dengan 2 instance dan sebuah maksimum pada instance 6 gitu. Di sini gunakan 2 instance tersebut untuk jalankan karena di sini minimum size itu ada dua sebuah minimum size ya, dan kalau gitulah. Button AWS Management Console. Oke, kita kembali ke plot. Batch ini pilih navigation alarm. Ini ya sih, alarm ya. Di sini 2 alarm. Ternyata adalah ikuti step selalu ikuti step ya. Jika kamu tidak mengikuti alarm ini bunyi 60 detik. Service cost ke situ. Gini di situ ya, di situ. Auto scaling, select labnya ya. The bottom help cause automating scaling. Oh ini. Ini pilih ya checklist, lalu action edit targetnya 50. Nah ini
di sini ya. Change target value nya 50. Gini coy. Cost alarm. Kan CloudWatch ya. Udah nih. Alarm. Dong. Jadi kembali lagi ke S itu sebenarnya. S itu scaling di bagian bawah ya, bagian bawah saya itu checklist ini checklist ya. Nah begini automatic scaling ya. Action habis itu edit. Namun di sini soal saya bingung. Suara motor di sana. Selanjutnya ke konsol S itu. Ini ya konsol S itu. Scaling group ini. Oke, checklist ya. Automatic scaling ini ya. Nah, perhatikan bahwa ini checklist. Action edit target value 50. Nah, action ya, action yang ini bukan yang ini ya. Edit sini 50. Update ya. Oke, sudah ini ya. CloudWatch. Masuk sini. Jadi di dalam bagian kiri pilih di sini bisa dilihat ada 2 alarm nih. Oke, pilih oke.
tidak ada jika tidak alarm. Oke, kita tunggu. Ini harus selesai ya. Kembali ke browser, lalu tap notification atas. Di sini alarm lebih trigger alarm untuk CPU lebih dari 60 Hz. Saya tambahkan install. Satunya ini ya. Kembali ke browser nih, CloudWatch. YouTube 5 oke. Oh ya. Alarm hack. Ini ya, ini harusnya. Jadi itu nggak ngaruh ya. Oke, statusnya apa? Tidak lah. Ini jadi di sini 60 detik. Tiga menit ya. Oke, kita refresh. Setelah itu di sini services itu ya. Situ ada lagi di sini. Ini mana nih? Sekarang membuat skill respon
instance. Oh ini dua ya. Oh iya ini alarm sebut intelligent. Oke. Sekarang instant. Instant will get by scaling dalam respon cloud alarm. Oke, masuk task 6 ya. Web server. Web server is on site. Terminal 2 server 1 gunakan create MEI, gunakan Bayur atau scaling group. Di dalam sesi menu cost industry terminal install. Namun di sini bentar ya. Oke. Take dia. Gimana? Iya begini nih. Terus sekali ini gimana? Oh itu lu nggak ada ya? Nah kayak apa tuh coba dari situ. Nah di bagian yang ini yang disuruh. Nah ini kan. Iya kan? Nah di situ di action di refresh di refresh. Udah ada kan? Coba ke ini lagi ke tengah ke soal. Coba ke sini coba ke sini. Cloud kan ya, sorry. Clock. Itu udah ada kan? Iya. Nah, kan? Kayak gitu. Dia cuma cek doang nih. Ya kan? Cek. Nah lu masuk ke websitenya tadi. Nah websitenya. Ini. Nah coba refresh. Ini sudah. Batinnya bagaimana? Belum. Coba kesini dulu. Tap di website itu tadi. Sini apa sini alatnya terus. Bener nih. Ini yang lu dapat dari mana? Linknya? Dari DNS itu. DNS ya. Iya kan? Coba lu lihat di ininya.
di web servernya, coba di EC itu. Maintenance. Coba di scroll bawah, scroll bawah lagi di ya, coba target dulu, targetnya di checklist, coba scroll bawah. Ini udah ada kok 2 di coba load balancer. Nah itu coba bawah, boleh. Coba copy lagi tuh. Oh dia over lu, coba lo balik ya. Di auto scaling itu di buka di checklist di action ini kan edit tadi bawah lagi sip ini private ya, ini bener private ya, private TP oke ya. Nah atas oke boleh oke. Coba lu masuk ke itu tadi alarm tadi. cloud ya. Coba di sini Pak, di sini di scaling automatic scaling. Coba lu buka ke atas, buka ke atas paling atas. Iya. Udah ada. Coba action di action udah di mana nih ya. oh Udah nih. ini udah benar. Coba masuk sini 50 ya. Nah, itu default aja oke. Coba ini udah buka belum ya ya udah mati jadi update. Coba lu masuk ke yang DNS tadi sana di intense ini, coba intense web server 1 terus status running kan. Iya running ya. Nah yang ada DNS tadi coba di nah tadi bukan di sini, di situ di mana tadi, di grup sini bawah seperti grup target grup bawah. Ini apa statusnya bawah cek. Terus gimana sih pas buat ini untuk webnya nih ini kan ya atas kan di sini ya. nah itu nggak berubah tuh ya. Nah ini udah masuk Ya udah. nah coba lu masuk ke alarmnya tadi sana, harusnya alarmnya tadi cloud ya. alarm. Nah sip, coba lu refresh. Nah udah ya, nah udah nih. Tapi lu udah nyoba ke lot ini kan? Udah Masuk udah ngeklik tadi? Udah. Sip. Coba ini submit lagi. Mana? Yang ini coba submit lagi. Kayaknya udah beres gitu. Tadi cuma gitu doang kok. Dia yang ini dia ngapus ya, ngapus. Ambil lagi. Itu lanjutin coba kalau udah. Dulu di sini.
situ ya, masuk ke situ, stance terus masuk. Itu tuh submit lagi ya. Bersih. Puluh sudah. Scrolling group bosan ya. Gitu ya. Scroll forward. Ini kurang lebih dari ini ya. Ini udah gamit lagi nih. Buat konsol dari 5 menit alarm now sekarang oke. Sekarang refresh 5 detik update website chart. Kita submit. Kalau nggak bisa mungkin itu saja sih.
bisa ya. Jadi mungkin itu saja ya. Lebih dari saya mungkin kurang satu saja nih, tak satu atau sekali cek harusnya bisa sih. Bila ada salah kata kurang pemahaman dari saya dari laptop ini adalah lab scaling dan alat balance arsitektur. Mungkin bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon ampun. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.